podcast will brighten up your day. Wah, gimana nih Sobat Medika? Akhirnya setelah sekian purnama tidak menyinari Sobat Medika, akhirnya kita berjumpa kembali di season yang baru dari HMPD Podcast. Tentunya untuk mengawali podcast kita pada season yang baru ini, HMPD Podcast sudah menyiapkan narasumber dari yang terbaik, dari yang terbaik, dan dari yang terbaik. Waduh, terbaik pangkat 3 dong. Beliau adalah seorang dokter, seorang guru, seorang penerbit buku, dan juga beliau ternyata nih teman-teman sekalian, yang saya paling kagumi ternyata beliau adalah seorang influencer juga nih di Instagram. Langsung saja kita sambut Dr. Syifa Mustika, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Selamat pagi dokter. Assalamualaikum, Dek Azam. Panggil Dek kali ya, Dek atau Mas ya? Boleh dokter, mungkin Dek saja dokter. Ya, biar tampak muda. Oke, ya salam kenal. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dokter. Jujur sebuah kehormatan dokter untuk bertemu dengan sosok dokter Syifa ini, karena jujur dok, ketika saya sempat melihat profil Instagram dokter Syifa ini, saya benar-benar kaget dok, karena ternyata dokter ini lebih Gen Z dibanding kita-kita yang Gen Z. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nih dok, boleh banget untuk dipromosin dulu mungkin dokter akun Instagram dokter, serta kontennya itu kalau boleh tahu tentang apa aja sih dok di Instagramnya, karena menarik banget menurut saya dokter. Iya. Wah, saya nggak se-Gen Z itu kok, tapi kan kita berusaha untuk mengikuti zaman lah, misalnya seperti itu. Nah, buat adik-adik sekalian, sahabat-sahabat HMPD, jangan lupa untuk follow akun Instagram saya @dr.syifamustika. Ya, nanti di situ kalian bisa dapat berbagai macam hal sih. Saya memang fokus untuk mengarahkan konten IG saya untuk edukasi. Dan itu juga sedikit ceritanya berawal daripada saat pandemi ya, di mana pada saat itu kita menganggap bahwa edukasi itu penting banget di awal-awal COVID-19, di mana masyarakat masih banyak nggak percaya gitu ya. Artinya hoax-hoax kesehatan itu banyak banget, sehingga saya mendedikasikan akun IG saya sih sebagian besar terkait dengan edukasi, terutama hoax versus fakta terkait kesehatan, kemudian juga berbagai macam hal lain mungkin yang up to date gitu ya. Jadi supaya nanti follower-follower di akun IG saya yang mungkin nggak cuman masyarakat umum, tapi kebanyakan juga pasien-pasien saya juga gitu. Jadi bisa mengerti dan mendapatkan info khususnya terkait di bidang kesehatan. Sambil yang lain ya yang lucu-lucuan lah, biar sedikit kekinian gitu ya. Iya dokter, betul. Saya kemarin sempat melihat ternyata ada tentang mungkin dokter sempat mention teman-teman lama dokter dan lain sebagainya. Tapi saya kemarin sempat melihat postingan yang fake or hoax tentang pandemi menjadi endemi. Saya jadi penasaran dokter, kira-kira itu gimana ya dokter? Maksudnya pandemi jadi endemi, mungkin dari dokter bisa menjelaskan lebih lagi dokter? Iya benar. Nah itu jadi gini deh, ceritanya kan kira-kira di awal tahun ini kan, dimana setelah kemarin kita terguncang oleh varian Delta ya di pertengahan tahun 2021 kemarin, yang kemudian di akhir-akhir tahun itu kan udah mulai melandai ya, dimana sekarang orang udah boleh pergi tanpa ada cek ya. Artinya pemerintah sudah mulai melonggarkan batasan-batasan itu, kemudian muncul wacana, kayaknya nih COVID-nya udah hilang nih, udah mau jadi endemi misalnya seperti itu ya. Nah itu sih yang menarik untuk kita angkat, karena sebetulnya sih kalau kita bicara per definisi, kalau pandemi itu kan ibaratnya suatu outbreak ya, ada suatu wabah yang dia meluas di seluruh wilayah di dunia ini ya. Itu kita namanya pandemi, dan kita tahu bahwa pada bulan April tahun 2020 WHO sudah menyatakan bahwa COVID-19 adalah pandemi, dan sampai saat ini itu belum dicabut di Azam. Sampai saat ini itu masih tetap statusnya masih pandemi. Namun seiring dengan berbagai macam kasus ya, ada varian Omikron juga yang walaupun mungkin dia varian baru, tapi kan kemudian angka fatality-nya itu dia menurun gitu ya. Jadi artinya banyak, tapi dia nggak sampai meningkatkan okupansi rate, sehingga beberapa negara di dunia itu udah dalam tanda kutip ya udah mulai melonggarkan,
Jadi kayak misalnya di Inggris mungkin kita tahu ya, mereka sudah nggak pakai masker misalnya ya pada saat itu, walaupun akhir-akhir bulan ini kemarin sempat direvisi kebijakannya ya, mereka sempat kembali menyarankan untuk menggunakan masker di area-area umum, area publik ya, atau pada saat berkumpul, dan juga mungkin kita tahu di Hong Kong dan sebagainya. Nah, pada saat awal-awal tahun itu maka itu yang mengarah bahwa katanya COVID ini sudah akan menjadi endemi gitu ya. Nah, di mana kalau per definisi bahwa endemi itu kan adalah ada wabah tapi dia enggak di seluruh wilayah, tapi dia ada di wilayah tertentu gitu ya. Which is sebetulnya kalau dibilang endemi itu bukan sesuatu yang baik gitu ya kalau kita lihat, atau kalau kita lihat dari terminologinya gitu kan ya. Jadi contohnya paling gampang kan seperti kita, Indonesia ini kan negara endemis untuk penyakit-penyakit infeksi kronik ya, misalnya kayak malaria, kayak TB ya, kayak tifoid, misalnya kayak gitu. Kan sebetulnya itu bukan hal yang bagus gitu ya, walaupun orang-orang udah euforia tentang itu. Artinya apa? Bahwa jika disebut endemi, maka penyakit tersebut itu akan ada di tempat tersebut ya, walaupun dia tidak akan mungkin menyebabkan gangguan dampak kesehatan yang luas pada warga di wilayah daerah tersebut. Jadi seperti itu sebenarnya definisi endemi. Jadi ya artinya barangkali mungkin sedikit berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh masyarakat terkait dengan definisi endemi itu. Oke, baik, menarik sekali dokter. Tapi kira-kira dokter, syarat dari perubahan status dari pandemi menjadi endemi itu kira-kira apa ya dokter? Apakah di setiap negara itu sama atau mungkin berbeda-beda tergantung sama regulasi dari pemerintah menetapkannya seperti apa? Ya benar, itu benar banget. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam suatu terminologi atau perubahan status gitu ya dari pandemi ke endemi, itu memang ada syarat-syaratnya deh. Jadi syarat-syaratnya itu sebetulnya kalau misalnya harusnya itu nanti yang menentukan adalah WHO, karena pada saat pandemi kan yang menentukan ya juga WHO ya. Mana kalau secara general kita disampaikan bahwa sebetulnya definisi indikator ya untuk menjadi endemi itu adalah kalau jumlah kasus itu paling banyak 20 kasus per 100.000 penduduk ya, dengan jumlah pasien dirawat di rumah sakit itu kurang dari 5 kasus per 100.000 penduduk, dan kematiannya kurang dari 1 kasus per 100.000 penduduk. Itu per definisi secara umum ya kalau disebut suatu endemi ya, endemi pada suatu penyakit misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk COVID-19 sendiri sebetulnya sudah ada istilah atau indikator yang lebih precise lagi, yang lebih apa ya istilahnya, lebih detail lagi ya, di mana dikatakan bahwa syaratnya itu yang pertama kalau laju penularan virus harus kurang dari 1, atau istilahnya R ya, R besar itu konstantanya itu R besar, yang artinya reproduction rate itu kurang dari 1. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reproduction rate kurang dari 1? Itu artinya kalau ada satu orang yang sakit, tapi dia menulari kurang dari 1 orang lainnya, seperti itu. Nah, itu laju penularan virus ya. Aku bicara ininya dulu ya, maksudnya syarat-syaratnya dulu, baru nanti kemudian kita lihat gimana dengan Indonesia. Nah, terus yang kedua, kalau positivity rate dari COVID-19 itu kurang dari 5% ya. Terus yang selanjutnya adalah kalau tingkat perawatan di rumah sakit, jadi bed okupansinya itu kurang dari 5% juga, dan kemudian fatality rate-nya kurang dari 3%, dan level PPKM di seluruh wilayah itu udah harus level 1, istilahnya seperti itu. Nah, itu syarat-syarat sebetulnya deh yang dikatakan bahwa suatu negara itu dia sudah bisa menyatakan bahwa COVID-19 ini adalah endemi, bukan lagi pandemi kayak gitu. Oke, baik dokter. Mungkin kalau misalkan berdasarkan indikator tadi, kira-kira untuk perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia sendiri itu apakah sebagian sudah terpenuhi atau mungkin apa indikator-indikator tersebut tuh diprediksikan akan terpenuhi di masa yang akan datang, dokter? Ya, betul banget. Nah, ini nyambung dengan tadi kita bahwa di awal-awal tahun kan orang udah mulai euforia, apalagi di akhir tahun baru kemarin kan, di mana orang udah bebas pergi gitu kan ya. Dikatakan karena wah ini udah COVID-nya mau hilang gitu ya, Dek ya. Nah, sebetulnya
karena faktor-faktor tadi memang angkanya pas menurun. Jadi saya bilang belum sampai rendah banget ya. Nah, sehingga kalau kita melihat tadi kalau kita ngomong yang pertama syaratnya laju pertumbuhan dari virus itu atau R rate itu kurang dari 1. Nah, pada saat awal tahun kemarin memang R rate kita itu udah 1,0 sekian gitu ya. Jadi udah mendekati kan. Nah, sementara ini aku ambil data terakhir ya dari Satgas COVID di bulan pertengahan April ini. Nah, kita angkanya masih 1,49, Dek. Jadi kan masih belum kurang dari 1 gitu ya. Jadi masih syarat nomor 1 masih belum terpenuhi. Terus yang kedua, positivity rate ya dikatakan harus kurang dari 5%. Jadi positivity rate ini deh kita melihat bahwa dari orang baik yang sakit atau yang tidak sakit saat dilakukan tes ya angka capaian positifnya itu udah kurang dari 5%. Nah, apa yang terjadi pada kita sekarang ya, saya juga ambil data terkini bahwa positivity rate kita itu masih 5,2%, Dek. Jadi masih melebihi gitu ya. Ya, tapi sebetulnya kalau dilihat itu menurun, ya menurun. Karena dulu dari awal-awal pandemi positivity rate kita itu sangat tinggi, kan lebih dari 40% gitu, Dek. Ya. Namun untuk mencapai kurang dari 5% memang masih belum ya. Nah, yang ketiga, tingkat perawatan rumah sakit itu harus kurang dari 5%. Artinya bed okupansi dari rumah sakit ya. Nah, mungkin ini udah mulai tercapai. Nah, kita lihatnya dari mana? Dari BOR atau hunian rumah sakit di seluruh Indonesia, di mana kalau dulu waktu varian Delta itu mungkin di Azam sempat mengikuti ya bahwa rumah sakit sampai penuh gitu ya, pasien sampai di tolak-tolak udah nggak ada tempat gitu ya, banyak meninggal di rumah gitu ya. Nah, sementara untuk saat ini memang hunian dari rumah sakit ini sangat rendah, di mana ketersediaan rumah sakit itu bisa sampai 80 atau 90%, which is artinya kan mungkin hanya 10% yang terpakai ya oleh pasien COVID-19 dan di Februari kemarin sempat naik di awal-awal Omikron itu ya. Kemudian Maret masih ada, tetapi mulai Maret sampai April ini sangat rendah sekali. Sehingga mungkin di poin ini ya angka hunian rumah sakit barangkali sudah bisa tercapai. Nah, kemudian selanjutnya tadi angka fatality rate-nya ya itu harus kurang dari 3%. Ya. Nah, untuk fatality rate ini mungkin bisa tercapai jadi hampir mepet. Di mana kita tahu pasien COVID-19 di Indonesia ini lebih dari 95% sembuh. Ya, jadi yang meninggal hanya sekitar ya 3-5%. Ya, mungkin di poin ini kita bisa mencapai. Dan yang terakhir level PPKM harus di tingkat 1 semuanya. Nah, mungkin ini yang tinggal sedikit lagi bisa tercapai ya, karena kan masih ada beberapa wilayah yang PPKM-nya masih level 2 gitu ya. Yang level 3 masih ada deh, jadi di beberapa daerah di luar Jawa yang angka COVID-19-nya memang masih tinggi, walaupun fatality-nya masih rendah. Jadi kira-kira seperti itu kan, kita tahu ada beberapa yang sudah masuk, ada beberapa yang belum masuk. Sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa untuk berpindah ke endemi sebetulnya masih belum memenuhi syarat semuanya, walaupun udah ada progres, udah ada perbaikan dari awal-awal pandemi, gitu deh. Oh iya, baik dokter. Menarik sekali ya, berarti memang udah kita tuh bisa dibilang akan menuju ke sana seperti itu ya dokter ya, kemungkinan besar. Ya, semoga gitu ya. Oke baik dokter, tadi kan sempat dibilang bahwa PPKM-nya harus level 1 semua nih. Kira-kira transisi dari segi sektor kesehatan itu apa aja sih dokter yang akan terjadi kalau misalkan kita itu berubah dari pandemi menjadi endemi? Apakah mungkin tadi kalau PPKM lebih 1 mungkin akan lebih ringan ya dokter. Tapi mungkin kira-kira transisi lain apa sih yang mungkin akan terjadi gitu? Nah, ini transisi ini juga adalah satu hal penting juga ya, yang sangat mempengaruhi dari perubahan dari mana tadi pandemi menjadi endemi ya, karena faktornya banyak ternyata. Faktor yang mempengaruhi itu bisa faktor politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, ini banyak banget ya. Politik jelas banget ya kan, kita mungkin adik walaupun kita bukan pemain politik ya, tapi mungkin kita sudah menjadi pemerhati gitu kan ya. Kenapa kebijakan gitu yang dulu awalnya contoh gampang aja pada saat kuarantin orang dari luar masuk ke Indonesia. Dulu pertama 14 hari, kemudian jadi 7 hari, 5 hari, bahkan sekarang sudah tidak ada. Nah,
itu apa maknanya? Kan mungkin ada kepentingan politik yang related dengan ekonomi misalnya, gimana mungkin pemerintah ingin angka ekonominya misalnya laju ya, pertumbuhan ekonominya meningkat, pariwisatanya meningkat, bisa seperti itu kan ya. Jadi mungkin masyarakat sudah 2 tahun ini sangat terrepresi, di mana sektor-sektor leading kita ya Indonesia yang sangat tinggi di pariwisata dan sebagainya sempat rendah banget. Nah, mungkin ini kan ada political will yang harus dilakukan sehingga ya barangkali harus ada regulasi-regulasi yang harus disesuaikan. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Jadi politik dan ekonomi. Kemudian sosial budaya ini juga ngaruh banget gitu ya. Gimana kita sekarang contoh paling gampang nih Ramadan, Lebaran, mudik ya. Itu udah 2 tahun nih nggak boleh mudik gitu ya. Rasanya kalau tahun ketiga juga nggak boleh mudik, ini kan juga merupakan suatu fenomena tertentu di mana mungkin rakyat juga bisa menjadi distrust dengan pemerintah dan sebagainya ya. Kemudian ya banyak hal-hal mungkin yang berubah terkait dengan bidang sosial budaya sehingga faktor-faktor ini yang membuat mungkin akan bisa menjadi percepatan transisi dari pandemi ke endemi. Jadi faktornya banyak kayak gitu. Jadi ternyata kita bisa melihatnya dari luar aspek kesehatan juga ya dokter ya? Benar. Makanya sebetulnya iya kalau saya bilang pandemi ini memang masalahnya masalah kesehatan ya, karena ada infeksi virus baru ya, emerging ya, new emerging viral infection. Tapi sebetulnya dampaknya tidak hanya kita bisa bicara tentang masalah kesehatan gitu ya, tapi dampaknya sangat luas seperti itu. Ya, itu yang membuat di awal-awal pada saat saya maksudnya bekerja sebagai penggiat pandemi, kemudian juga menjadi penggiat medsos, ya kadang aspek itu yang mungkin kita harus sebagai tenaga medis kita melihat two sides of the story gitu ya. Kita memang di satu sisi kita kepengen virusnya hilang, kita juga capek, apalagi kayak aku juga merawat pasien COVID ya, jadi setiap hari ke ruang isolasi. Tapi di sisi lain memang kita harus menghargai bahwa masyarakat juga udah udah bete juga pada saat dulu tuh zamannya lockdown ya, artinya walaupun lockdownnya semi ya, jadi work from home dan sebagainya ya. Sehingga pada saat dulu awal-awal itu ada istilah new normal itu kan, nah itu juga suatu hal yang challenging gitu kan. Banyak rekan-rekan medis yang menyatakan wah ini nggak benar ya begini dan sebagainya. Tapi harusnya kalau kita memang bisa melihat suatu masalah itu selalu ada banyak aspek dan kita harus pintar-pintar gimana menyikapi hal itu, dan itu related dengan pandemi sekarang ini. I see. Menarik dokter. Jadi kalau menurut dokter pribadi kira-kira Indonesia ini udah siap belum sih dok dengan semua kemungkinan transisi yang akan terjadi dari pandemi menjadi endemi dok? Ini pendapat saya pribadi, namun ini juga ditunjang oleh data-data ya dek ya, sehingga sebetulnya nanti kita ya artinya segala macam pertimbangan memang pasti pemerintah yang akan menyampaikan kan, dan juga sebenarnya satu lagi transisi dari pandemi ke endemi itu seperti saya bilang di awal tadi kan, itu peran WHO itu kan sangat dominan karena dia juga melakukan assessment terhadap masing-masing negara ya. Sebetulnya menurut saya saat ini kita Indonesia sudah punya beberapa modal untuk siap mendeklar bahwa COVID-19 sudah menjadi endemi di Indonesia, walaupun itu bukan sesuatu yang baik dalam tanda kutip ya, bukan berarti virus COVID-nya hilang gitu ya. Nah, kenapa? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa ya itu tadi kita walaupun ada COVID-19 ya, tetapi fatality rate-nya rendah ya. Kemudian ada perbaikan dari positivity rate ya. Kemudian sarana prasarana kesehatan kita juga cukup mumpuni lah kalau saya bilang, karena dengan pandemi ini beberapa rumah sakit sudah punya, walaupun di awal-awal terpaksa ya punya ruang isolasi, tapi akhirnya sampai sekarang mereka sudah terbiasa tuh deh untuk mereka dari yang misalnya ruang biasa disulap menjadi ruang isolasi pada saat varian Delta itu, kemudian setelah selesai mereka kembali ke ruang biasa. Jadi saya kira vaskesnya sudah memenuhi mumpuni lah menurut saya untuk suatu saat menghandle jika ada penyakit COVID-19. Namun di sisi lain, sebelum ini keuntungan lagi, ada satu lagi yang menarik bahwa terkait dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini kan juga salah satu usaha yang sangat penting gitu ya. Dan suatu negara dinilai kesiapan untuk
menghadapi transisi ini atau dalam suatu penanganan itu kalau rate vaksinasinya itu udah lebih dari 70% atau bahkan 80%. Nah, Indonesia untuk dosis pertama vaksinasi udah mencakup deh. Jadi udah lebih dari 80%. Walaupun dosis 2 itu masih di angka 50-60% untuk all area ya di Indonesia. Nah, apalagi sekarang kemudian Pak Jokowi di awal Januari sudah mensyaratkan untuk booster. Jadi sebetulnya dari sisi perlindungan terhadap masyarakat, upaya dari pemerintah ini udah cukup gitu deh. Itu udah bagus banget gitu ya upaya untuk menggalakkan ini, dan ini sebetulnya dalam rangka untuk perlindungan terhadap pemerintah. Nah, perlindungan terhadap rakyat ya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan COVID-19 ini. Nah, namun ya di sisi lain kita juga punya faktor negatif yang menjadi drawback atau hambatan dari kesiapan terhadap transisi ini. Yang pertama adalah faktor masyarakat, ya. Namun ini sangat penting banget gitu ya. Jadi menurut saya masyarakat belum literally all mereka siap dengan perubahan habit karena pandemi ini. Karena sebetulnya yang harus kita maknai bahwa dengan adanya pandemi ini, seperti kalau kita melihat pandemi Black Death ya, Spanish flu pada 100 tahun yang lalu itu kan sebetulnya adalah perubahan pola perilaku dari masyarakat kan, dimana dulu itu mungkin mereka higienitasnya kurang sehingga terkena Spanish flu gitu ya, yang berjalan mungkin selama kurang lebih 10 tahun, 10 sampai 15 tahun kalau nggak salah pada saat itu. Namun kemudian setelah itu masyarakat menjadi paham, mereka jadi higien sanitasinya jadi lebih baik. Mereka yang dulunya nggak pernah cuci tangan, mereka jadi cuci tangan gitu ya. Ada perubahan perilaku gitu pada masyarakat, sehingga itu yang membuat berangsur-angsur pandemi Black Death itu bisa teratasi. Nah, itu juga yang harusnya mulai kita lihat saat ini. Jadi harusnya mulai kita lakukan juga pada saat ini. Dimana kalau makna dari virus COVID-19 kita tahu bahwa dia kan airborne ya, jadi sangat mudah menular dari udara dan juga dari droplet. Nah, makanya mestinya pola perilaku untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini udah harusnya menjadi habit masyarakat. Dan di saat semua masyarakat sudah memahami habit itu, nanti barangkali pelan-pelan, jadi ya nggak apa-apa, nanti akan menjadi endemi itu sudah akan dipahami bahwa orang yang belum punya kekebalan mungkin akan tertular, akan sakit ya, tapi yang sudah punya kekebalan mereka akan membaik. Nah, pola apa sih sebetulnya, perilaku apa? Ya barangkali kalau untuk COVID-19 ini pertama penggunaan masker, mungkin barangkali seperti itu. Ya, penggunaan masker. Terus ya apa namanya? Kemudian barangkali yang paling gampang lagi begini. Kalau ada orang sakit dengan gejala-gejala yang mirip dengan COVID-19, jadi batuk, pilek, demam gak jelas, itu segerakan untuk periksa gitu loh. Jadi sadari bahwa kita ini masih pandemi, jadi kita harus segera periksa. Mungkin saat begitu tahu positif, segera melakukan self-isolation atau isolasi mandiri, sehingga kemudian nggak menulari yang lain-lain. Nah, habit-habit seperti itu mungkin yang perlu kita galakkan ya, istilahnya perlu disadari oleh masyarakat, sehingga supaya nanti ya udah nggak apa-apa ada COVID-19, nggak apa-apa ada orang yang positif, tapi mungkin tidak sampai kemudian sakit, harus dirawat rumah sakit, di ICU, atau bahkan sampai meninggal. Seperti itu sih, Dek. Oh, berarti dokter tetap ada positifnya dan ada negatifnya, dan mungkin negatifnya ini dari masyarakatnya itu bisa dicegah dari kemandirian penjagaan protokol kesehatan masing-masing, begitu ya dokter ya? Betul, pelaksanaan protokol kesehatan tuh ya memang harus di ini dulu gitu loh, dijalankan dulu dan disadari dulu oleh semua orang. Sekarang kan enggak deh. Nah, pada saat mereka dianggap bahwa oh sekarang kita udah new normal itu harusnya kita beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Ya, tapi kadang masyarakat itu new-nya hilang, jadi kembali normal, mereka mau kembali seperti pola hidup yang dulu gitu loh, jadi nggak pakai masker, berkerumun seperti itu. Nah, jadi pemahaman itu yang perlu kita apa ya tanamkan kepada masyarakat seperti itu deh. Menarik tadi dokter, saya tangkap bahwa kita tuh perlu lebih menggalakkan lagi terkait dengan edukasi kepada masyarakat, mungkin wabil khusus tentang protokol kesehatan ya, walaupun memang sudah udah 2 tahun ya, udah 2 tahun lebih kita menggalakkan tentang protokol kesehatan, tapi kita tetap perlu untuk menggalakkan itu lagi karena sepertinya udah mulai terlepas ya dokter ya dari protokol kesehatan itu ya. Nah, kira-kira dokter, kita sebagai khususnya nih mahasiswa kedokteran sebagai calon tenaga kesehatan, kira-kira
apa aja sih dokter yang perlu kita siapkan dalam menghadapi masa-masa transisi ini? Ya, ini pertanyaannya penting banget, Pak. Dan sebenarnya memang tidak lepas dari peran institusi ya, dari Fakultas Kedokteran, terus kemudian penyelenggara layanan kesehatan, dan juga peran dari kalian sebagai tenaga kesehatan ya, walaupun masih calon tenaga kesehatan ya. Nah, menurut saya kalian sebagai mahasiswa kedokteran ya, atau mahasiswa kesehatan lainnya lah ya, nanti yang mungkin mengikuti podcast dari HMPD ini, bahwa kalian ini sangat penting sebagai agent of change, kalau saya bilang seperti itu. Jadi kalian harus menjadi agent of change, dan yang kedua kalian harus menjadi role model. Itu yang selalu saya sampaikan ya, mungkin selama edukasi di pandemi ini, bahwa gimana kita mau orang itu untuk berubah, gimana kita mau orang itu untuk do what we say, kalau kita tidak bisa menunjukkan contoh yang baik seperti itu. Nah, itu yang saya harapkan pada adik-adik gitu ya, terutama mahasiswa kedokteran ya, bahwa kalian mengetahui ilmunya ya. Nah, kalian tahu bahwa untuk mencegah ini we can do simple thing dengan memakai masker ya, dan memperlakukan protokol kesehatan. Nah, kalian jadi dalam melakukan edukasi itu supaya berhasil, kamu harus menjadi contoh gitu loh, seperti itu. Jadi kalau misalnya disuruh pakai masker, ya udah pada saat kalian beraktivitas di luar, atau mungkin pas ketemu mungkin harus ada aktivitas dalam jumlah banyak, skala besar gitu ya, kalian tetap pakai masker seperti itu. Membudayakan sering ini ya, cuci tangan, kemudian membatasi saat mungkin harus berada dalam ruang lingkup yang besar gitu ya, kita nggak makan-makan bareng, lepas masker bersama-sama ya, apalagi kalau di saat mungkin angka kejadian virusnya masih tinggi misalnya seperti itu. Jadi kita nggak cuma ngomong tentang protokol kesehatan itu, tapi kita juga menjadi contoh ya, kita menjadi role model, dan itu sangat penting banget ya, kalian sebagai generasi muda itu untuk menyontohkan itu. Dan sebetulnya simple loh, kalian itu nggak harus yang woro-woro atau bikin ceramah atau bikin penyuluhan ya. Kalian bisa start dari keluarga kalian sendiri, misalnya seperti itu. Paling simpel misalnya, ada nggak dari keluarga kalian yang belum vaksin? Nah, misalnya seperti itu ya. Vaksin kan memang bukan obat, tapi vaksin kan proteksi, pencegahan kan ya. Karena kita tahu pandeminya belum selesai, dan even nanti saat menjadi endemi, artinya kan tetap si virus itu bakal ada, bakal bisa menginfeksi ya orang-orang yang punya kekebalan rendah atau bahkan tidak punya kekebalan. Nah, itu kan kalian bisa menginfus gitu ya, kalian bisa menjadi sumber berita-berita kesehatan yang benar, di mana kita tahu bahwa kalau kita lihat WA group gitu ya, banyak berseliweran info-info yang nggak benar kan ya. Nah, kamu juga harus, makanya kalau kalian sebagai mahasiswa kedokteran ya, kalian harus bisa berani ngomong yang benar, bukan larut di dalam hoax-hoax yang nggak benar itu, gitu kan ya. Nah, itu sih yang sebenarnya peran-peran yang simple ya, mungkin hanya start dari keluarga kalian sendiri, tapi itu matters gitu ya, itu sesuatu yang penting, dan dari lingkungan yang kecil itu nanti bisa terbawa ke lingkungan yang lebih besar lagi dan bisa berdampak. Saya yakin jika semuanya memiliki pola pikir yang sama, maka itu semua bisa berdampak, dan akhirnya nanti masyarakat kita bisa lebih terbiasa deh untuk menghadapi yang benar-benar new normal ya, perilaku yang baru ya, adaptasi yang baru, supaya nanti kalaupun memang sudah endemi, kita masing-masing sudah terpot. Ya baik dokter, saya setuju sih dokter. Mungkin emang kita selama ini selalu berpikir yang rumit-rumit seperti mungkin membuat webinar dan lain sebagainya. Padahal hal sesimpel kita menjadi role model atau menjadi panutan, mulai dari keluarga terkecil kita itu bisa menjadikan efek domino ke sekitarnya kan ya dokter? Iya, betul, itu benar banget itu. Jadi you can start from your own circle kalau saya bilang. Oke baik dokter, mungkin ini tadi sudah sempat dibahas, tapi mungkin biar masyarakat tuh lebih tahu lagi, kira-kira nih dokter, selain dari peran pemerintah, kira-kira apa saja sih dokter yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat Indonesia untuk menghadapi transisi dari perubahan status yang akan datang ini dokter? Ya, oke. Nah ini tadi yang pertama pasti peran pemerintah itu sebagai regulator ya deh ya, karena mereka yang bikin kebijakan. Seperti kemarin kan ya, kita bebas pergi, tapi sekarang karena mungkin karena pemerintah udah boleh mudik gitu ya, dibolehkan mudik, akan mungkin ada kerumunan massa dan sebagainya, maka regulasi jadi diubah.
supaya dalam tanda kutip bisa booster, maka semua orang diwajibkan booster. Yang belum booster maka harus cek dan sebagainya ya, untuk antigen lah, apapun ya. Nah, kita sebagai masyarakat ya udah, menurut saya ikuti saja, karena seperti tadi saya bilang ya, bahwa all kebijakan yang dilakukan kan sebetulnya dalam tanda kutip memang ada tujuannya ya. Nah, kita mengikuti saja karena kita tahu bahwa pandemi ini memang belum berakhir. Nah, peran dari masyarakat ya memang tadi berpartisipasi, ikut serta, karena partisipasi kita ini juga menentukan nanti gimana ending dari pandemi ini, kayak gitu ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sebagai masyarakat ya, selain peran kita sendiri, peran komunitas kita juga menentukan. Ya. Peran komunitas itu siapa? Bahwa kalau saya dulu kalau misalnya sering tuh ikut misalnya pada saat penanganan pada saat ada outbreak gitu kan ya, pas dari yang sebelum varian Delta ya, COVID yang pertama, varian Delta atau sama Omikron ini, saya selalu menyatakan bahwa ada 3 pilar yang harus kita kuatkan pada penanganan pandemi ini. Yang pertama pilar pemerintah, yang kedua pilar medis. Jadi kita nih ya, dokter ya, sebagai tenaga medis, karena kita yang akan memberikan tata laksana ya, memberikan edukasi ke masyarakat ya. Dan ketiga adalah peran ya mungkin seperti penegak ini ya, istilahnya tokoh-tokoh masyarakat lah ya, tokoh-tokoh masyarakat ya, baik tokoh-tokoh keagamaan ya, tokoh ekonomi dan sebagainya, yang memberikan support dengan program-program yang ada gitu ya dari pemerintah. Dan ini saya alami sendiri. Jadi saya alami ini, saya menyaksikan sendiri adalah kebetulan saya kan sejak di Maret 2020 itu saya diberi amanah untuk menjadi ketua Satgas dari salah satu organisasi kemasyarakatan ya yang ada di Malang, organisasi kemasyarakatan keagamaan lah ya, saya seperti itu. Nah, di situ itu di saat pemerintah ngomong, mungkin mereka nggak akan dengar gitu ya. Jadi harus begini, harus begitu, harus rapid antibody. Dulu masih antibody loh ya, belum swab ya. Harus seperti ini ya, pengendaliannya. Kalau ada yang sakit harus screening dan sebagainya. Mereka nggak ada yang dengar gitu ya. Saya kan waktu itu bergerak di pondok pesantren dan sebagainya ya. Tetapi pada saat itu kemudian disampaikan oleh dari pemuka agama ya, pemuka agamanya menyampaikan bahwa harus seperti ini ya. Pada saat itu ingat banget, pada saat nggak boleh tarawih, saya ingat banget itu, nggak boleh tarawih, terus sholat id bareng-bareng ya, seperti itu. Nah itu kan dulu pemerintah udah ngomong, tapi kan mereka nggak digubris, tapi itu tokoh agamanya yang ngomong, maka mereka patuh gitu kan ya, karena mereka sudah bisa trust di satu sisi. Jadi walaupun dulu dokternya udah ngomong, pemerintahnya udah ngomong, nggak didengar, tapi begitu ada masukan atau dorongan ya, atau ada reassurance dari entah tokoh keagamaan atau apapun ya, artinya dia yang menjadi cultural leader di wilayah tersebut, maka itu bisa masuk deh, seperti itu. Nah sehingga kalau kembali lagi terkait dengan transisi ini nanti ya, berarti memang harus semua leading sector harus berperan gitu ya, berperan dan mensupport supaya nanti masa transisi ini juga menjadi smooth dan akhirnya endingnya dia bisa tetap menjaga stabilitas perekonomian, politik, budaya, dan khususnya kesehatan dari masyarakat Indonesia gitu. Oke, baik dokter, menarik sekali bahwa tadi memang ternyata peran dari tokoh masyarakat itu sebegitu pentingnya dokter ya, terutama untuk mungkin ada golongan-golongan yang tidak percaya pemerintah, tapi ketika mendengar dari tokoh-tokoh yang mereka sudah ikut dari dulu, mereka mungkin jadi bisa lebih percaya dan mengikuti seperti itu ya dokter ya? Iya, benar banget itu. Oke, baik. Ini menarik sekali dokter. Mungkin ya karena keterbatasan waktu ya dokter, terakhir nih Ya nggak dokter. berasa Mungkin, ya, kita udah lama ya ngobrolnya ya. iya dokter, betul sekali. Memang karena ini topiknya lagi banyak diperbincangkan juga, dan mungkin karena dokter telah menjadi narasumber pertama nih dokter di season perdana HMPD Podcast pada tahun ini dokter. Jadi mungkin saya pengen tanya dokter, kira-kira kesan pesan sebagai narasumber pertama di HMPD Podcast itu seperti apa dokter? Oke, jadi kesan saya, jadi pertama saya sangat senang sekali dan saya berbangga bahwa ada acara seperti ini yang menurut saya ini adalah inisiasi dari kalian ya sebagai calon tenaga medis gitu ya, di mana kalian cukup aware dengan isu-isu terkini
dan kalian ingin sharing gitu ya. Jadi supaya mahasiswa kedokteran itu nggak cuman update ilmu saja, tapi juga fenomena-fenomena sosial mungkin ya barangkali yang ada di kemasyarakatan kalian juga bisa aware. Jadi menurut saya ini sangat bagus sekali, program yang harus dilanjutkan ya. Dan ini menurut saya sangat relevan dengan tadi yang saya sampaikan bahwa kalian sebagai mahasiswa kedokteran itu kalian harus bisa jadi agent of change. Jadi ya pasti change, perubahan menjadi sesuatu yang lebih baik gitu ya. Ya saya kira yang harus lanjut gitu, dan saya sangat senang sekali dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa menjadi inspiring buat kalian, selain juga mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat adik-adik sekalian. Gitu. Amin. Baik, terima kasih dokter. Kami ucapkan terima kasih banyak dokter karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara HMPD Podcast. Suatu kebanggaan bagi kami dokter untuk memiliki dokter sebagai narasumber dan sekaligus mungkin membagikan ilmu bagi teman-teman mahasiswa atau mungkin dari luar mahasiswa yang mungkin nanti akan sempat mendengarkan podcast pada HMPD Podcast. Mungkin itu saja dokter, saya Maulana Azam dari HMPD Podcast dan dokter Syifa izin pamit dulu teman-teman, Sobat Medika, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.